kalung-kalung batu itu katanya Dari sembuh. mana itu hoax sih? Ya, baca berita sih Dia katanya. dapat hoax itu mah nggak ada, gue nggak tahu yang kalung-kalung gituan. Hoax kali ya. Hoax itu apa sih? Nah, real Iya. hoax itu adalah usaha untuk menipu atau mengakali masyarakat untuk mempercayai sesuatu. Iya betul. Itu kata hoax itu dari abad 16. Jadi dulu itu para pesulap itu, nah istilahnya mantra hokus pokus. Jadi kayak itu kita lihat abrakadabra. Nah itu ibaratnya membuat kita percaya terhadap sesuatu. Padahal itu adalah kepalsuan gitu. Juga wawasan. Iya dong. Nah, juga ada tuh dapat info di masyarakat Indonesia itu di tahun 2017 itu mereka ngelakuin survei dan katanya ada sekitar 90,8%. Banyak Banyak banget. banget. Mereka itu nerima berita hoax yang berhubungan dengan politik dan SARA. Hoax tuh yang sering di-share di kayak grup-grup chatting gitu nggak sih? Yang kayak Iya, di berita sosmed. segitu. Betul. Banyak banget. Iya, nah terus dari 1.000 responden yang diteliti, sebanyak 10% menyatakan sulit untuk memeriksa kebenaran suatu informasi yang diterima antara hoax atau bukan. Nah, itu yang jadi pertanyaan gimana caranya tuh kita bisa menangkal hoax. Gue tahu nih. Pertama itu kita nggak boleh yang namanya provokasi. Karena kalau misalnya ada provokasi nih, otomatis hoaxnya itu cepet nyebar gitu. Jadi kayak cepet banget loh. Sering banget tuh. Karena provokasi itu. Ya karena biasanya yang bikin berita hoax tuh buat menjatuhkan satu kelompok atau orang gitu. Mereka tuh bikin hoax karena mereka mau banyak viewers. Betul. Banyak iklan, Clickbait. duit. Dan untuk mau melanjutkan si Jojo, nah kedua nih kita harus perhatikan situsnya nih, alamat situsnya. Nah kita buka kan seandainya di internet atau mungkin Instagram link in bio gitu kan. Kita lihat tuh alamat situsnya, kita perhatikan dan baca teliti. Iya. Selain kita baca teliti, di situ yang harus kita baca faktanya bener atau enggak. Kita harus lihat di situ sumbernya itu punya kredibilitas memumpuni enggak. Jangan-jangan cuma warga biasa terus asal klaim yang gitu. Berhubungan dengan sumbernya. Jangan lupa juga nih, ini biasanya nih salah. Lihat keaslian fotonya. Karena biasanya itu foto itu banyak kayak diambil, diedit, apalagi zaman sekarang ini kan edit itu semua pasti kalau mau belajar pun bisa gitu. Jadi harus asli fotonya itu harus dilihat tuh biar nggak. Jadi intinya kita tuh harus hati-hati ya kalau main internet karena hoax banyak banget di internet. Betul. Dan sebagai orang Kristen harus dapat menggunakan media sosial untuk yang bersifat positif seperti sosialisasi dan berinteraksi dengan menyebarkan konten-konten positif. Kita harus selalu memberitakan kebenaran. Nah, karena berita hoax itu kan banyak kita bisa lihat dari judul-judul aja itu kadang udah bisa bikin kita ya kayak kehancuran gitu loh. Ala-ala kehancuran, kejahatan gitu loh. Gitu loh, ngerti kan? Pertanyaan yang perlu kita tahu itu adalah bagaimana kita sebagai umat Tuhan itu memberikan sebuah pekabaran, keyakinan yang tak ketama kompromi ini di generasi yang sekarang. Itu pertanyaannya tuh kira-kira. Perkenalkan, aku Beauty. Aku Aurel. Aku Ludwig. Aku Jonathan. Dengan kekuatan. Tetap di Stone Connections. Kembali lagi di Cornerstone Connections. Program ini untuk menuntun kamu kepada Alkitab agar dapat melihat kisah besar Allah dan manusia. Jika kamu mencari firman yang benar, Cornerstone Connection menyajikan Alkitab dan menantang kamu untuk menghubungkannya dengan kehidupan nyatamu. Sepanjang triwulan ini, tema besarnya itu adalah buku yang terbuka. Dan untuk pekan ini judulnya adalah kehilangan kekuatan. Nah, ayat intinya nih ada di 1 Tesalonika di 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan 4. Jangan kamu memberi dirimu disesatkan orang cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu Tutat dan haruslah dinyatakan dahulu manusia haka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bawah
dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Sebuah kutipan di dalam buku Alpha dan Omega jilid 8 halaman 196, agama lahiriah menarik bagi hati yang tidak dibarui. Bentukan megah dan upacara perbaktian salah satu gereja mempunyai kuasa memikat dan menggoda oleh mana banyak disesatkan. Sehingga mereka melihat gereja tersebut benar-benar sebagai pintu gerbang surga. Hanya mereka yang telah berpijak dengan kukuh di atas kebenaran, yang hatinya dibarui oleh roh Allah, yang dapat bertahan melawan pengaruhnya. Bukan orang yang belum mengalami pengetahuan tentang Kristus dan dituntun menerima bentuk-bentuk kefasikan tanpa biaya. Agama yang seperti inilah yang diinginkan orang banyak. Guys, Apa tuh? kalian tahu nggak sih? Nggak Apa? tahu. Kasih tahu deh, Jonathan. Apaan? Oh, aku. Nah, seperti yang dibilang Beauty nih tadi. Jadi, ada seseorang yang mulai menyebarkan kekristenan dan juga masalah doktrin. Dan setelah menyebarkan itu, ada beberapa pemimpin yang percaya. Bahkan, sekutu sekulernya juga mengikuti dia sampai abad ke-8 kalau nggak salah. Dan ketika kaisar mereka mati, mereka itu juga menjadi kehilangan kekuasaan itu di daerah barat itu. Oh, gue tahu nih. Ini pada masa pertengahan itu, orang itu memainkan peran yang sangat kuat dari Eropa Barat. Seringkali bergumul dengan raja sehubungan kekuasaan atau hubungan yang jangkauannya luas gereja dan negara. Kita udah denger ya, ternyata infonya lumayan menambah. Oke, tadi kan kita udah ngomongin tentang, ya kita bahas sekarang, aku mau kasih pertanyaan atau pernyataan. Nanti aku mau dengar kalian berpendapat. Pas namanya nanti aku sebutin ya. Nanti aku sebutin namanya. Kalian kasihlah pendapat. Oke. Yang kalian pikirkan. Maksudnya dia marah atau enggak gitu. Iya, betul sekali. Oke, nama yang pertama, Donald Trump. Siapa yang mau duluan? Spontan aja lah. Ya, Nathan deh. Nah, Donald Trump ya. Kalau nggak salah dia presiden ya nggak sih? Iya, presiden. Ya berpengaruh lah. Dia berpengaruh ke negaranya sih. Enggak Besar juga ya? sih. Besar. Kalau menurut gue bukan ke negaranya doang. Tapi, Dia berhubungan juga sama negara-negara yang dia kerja sama loh. Oh, iya, iya. Kan ngerti, Amerika ngerti. termasuk satu negara yang Sekutunya besar gitu ya di maksudnya. dunia. Ya, Pasti sekutu. berpengaruh banget sih. Pengaruh Iya. besar. Kalau Beauty, Donald Trump berpengaruh. Kalau atau dari nggak? 1 sampai 10 sih, Nah. kalau tidak secara personal ya, tapi secara global, karena dia emang salah satu orang yang sangat-sangat berpengaruh di dunia ini. Apalagi ya tadi si Auro bilang kan, Amerika itu wow gitu. Betul. Sangat mempengaruhi. Adidaya. Oke. Berarti semuanya kalau misalkan berpengaruh sangat besar. Yes. Yang kedua, namanya ini sama-sama presiden, Joko Widodo. Dari siapa? Kan tadi cowok udah duluan, sekarang cewek lah. Dari pojok. Joko Widodo. Tahu kan? Tahu Oh, lah. iya. Kalau dari 1 sampai 10, 10. Oke. Saya lagi ngomong ini berdasarkan kita sebagai bangsa Indonesia. Kalau di Indonesia ya pastilah dia Iya. kan orang nomor 1 Indonesia, pasti dan dia paling berkuasa. Itu sih menurut gue. 10. Iya, Indonesia 10 sih pasti. Tapi kalau ngomong dunia, mungkin 8. Ya, Karena 7. Asia. 8 tuh, iya. Asia boleh. Kalau Jonathan? Ya itu tergantung perspektif sih. Kalau Asik. misalnya aku kan negara Indonesia, Oh ini. 10 sama kayak Beauty tadi. Tapi, Mungkin bagi orang-orang di luar sana belum sama dengan pengaruhnya ke negara atau ke pribadi aku. paling di Asia aja ya. Tergantung Indonesia perspektif masih lah. negara berkembang ya. Betul. Semangat sekali Indonesia udah negara maju loh. Masa? Iya. Itu setahu aku. Ya, Nanti bagus. kita cari tahu nanti Oke. supaya nggak hoax nih. Jangan hoax, kita nanti Supaya cari tahu. nggak Oke. hoax. Nah, nama 3 nih pasti semuanya udah pernah tahu lah ya. Bukan presiden, dia orangnya terkenal dengan kepintaran tapi dengan kesederhanaannya. Bill Gates. Wah, Dari Bill dari, Gates. dari Aurel Karena aja. dia orang terkaya di dunia, Mm-mm. karena money is everything ya. Wih, mantap. Kalau di dunia ini, 10. 10. Kalau Kalau saya kalau Beauty. sebagai pemilik Microsoft 365 10. Karena tanpa dia kayaknya kalau kita mengetik tanpa Microsoft nggak bisa bayangin sih gimana Millennial. kalau nggak ada Microsoft Masuk akal. PowerPoint, Excel, Word. Balik lagi ke perspektif. Kalau aku sendiri karena nggak terlalu ngikut namanya kayak tren teknologi atau semacamnya, jadi kurang
berpol buat ini. Tapi secara umum ya, Hmm, besar. Ya mungkin sama kayak pendapatnya Diti dan Aurel tadi. betul. Ini kan nih, kalau Jonathan tuh perspektif, pandang. Mantap, mantap. Oke, ya yang terakhir mungkin kalian kenal Billy Graham, tau nggak? Billy Graham, Enggak. Tahu nggak? Yang Billy tahu Graham aja. seorang penginjil. Nah, Tapi bagi dia, karena dia public, kalau saya bilang dia public figure, tapi nggak di semua kalangan gitu, nggak semua orang kenal dia. Jadi 6, 5, 4. 4. Kalau yang setahu aku ya, setahu aku, nggak tahu benar atau enggak, Iya. Billy Graham itu salah satu orang yang berpengaruh dalam lebaran di Amerika, setahu aku. Karena aku pernah nonton di media sosial, banyak banget waktu dia meninggal, banyak banget yang datang. Sumbernya saya percaya. Ya, setahu aku. Oke. Nah, Nah, itu sih. dari pertanyaan tadi, menurut kalian tuh hubungannya pelajaran kita kehilangan kekuatan itu apa? Mending kita diskusi aja deh sama Pak Pendeta. Boleh. Pengen sih, supaya nggak kita tambah bingung daripada kita cuman ngobrol, mending kita sama yang terpercaya. Tapi mohon maaf nih teman-teman. Kenapa nih? Kenapa Mohon nih? maaf Biasanya. nih, bukannya Bau-bau ingin. cabut. Iya, saya ada urusan 1 dan 2 hal yang menjadikan 3 hal. Jadi nggak gabung untuk berdiskusi sama kalian. Mohon maaf. Oke. Saya pergi dulu ya. Oke. Sampai jumpa di Ntar pelajaran dititip berikutnya ya. salam. Nanti titip salam ke pendeta. Oke. Jangan Siap. lupa. Bukunya? Oh iya, makasih udah diingetin. Kepelupa, maaf. Dadah teman-teman. Oke nih, meski si Ludwig kemana-mana, kalian di mana-mana ya. Tetap di Cornerstone Connections. Kembali lagi di Cornerstone Connections. bersama dengan kita semua. Ada Pendeta Benny di sini. Kembali lagi di Cornerstone Connections. bersama dengan Pendeta Tambunan dan juga kita semua yang ada di studio. Shalom Pendeta. Shalom. Bapak Pendeta. Baik semuanya, Baik. Luar Ya. biasa. Sehat-sehat puji semua. Tuhan. Sehat. Jadi kita langsung nanya aja ke Pendeta. Di segmen kita udah ngobrol tentang hoax nih. Jadi apa sih hubungannya hoax itu dengan ayat inti yang ada di pelajaran kita yang katanya janganlah kamu memberi diri disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun. Hubungannya apa Pendeta? Iya, banyak kita lebih percaya informasi yang pertama masuk, biasanya begitu ya. Informasi pertama biasanya itu langsung kita percaya. Ya. Tapi dengan terbitnya zaman sekarang ini, jangan juga informasi pertama percaya. Karena tidak semua informasi pertama itu jadi suatu keyakinan kita. Bisa kalau sudah masuk misalnya, masuk informasi, kita yakin, enggak kok dengarnya begini. Gitu. Saya dengarnya begini. Gitu. Jadi kita lebih informasi pertama kita masuk. Jadi kita tersesat dengan hal itu, cari mana yang benar sampai dapat kebenarannya yang kita rasa benar. Oh ini memang yang benar. Ya, dengan demikian kita akan tahu bahwa yang benar itu bisa kita yakini dengan pasti. Karena banyak sekarang host yang memberikan pada kita dari berbagai segi lah, dari semua segi. Bisa kita ambil 100% informasi pertama langsung itulah kebenaran. Betul. Jadi cari informasi banyak dulu. Iya, sebanyak cari mungkin. informasi banyak-banyaknya. Tapi Pak Pendeta, apa hubungannya juga ayat yang sama dengan kita kehilangan kekuatan? Pelajaran kita kan saat ini berbicara mengenai Wahyu pasal 13. Ya, Wahyu pasal 13 itu dicondong kepada ada satu kekuatan yang muncul ya di dalam gambaran diberikan kan. Buku Wahyu gambarannya begini. Buku Wahyu itu kan selalu menggambarkan kekuatan satu negara itu dengan binatang. Binatang. Ya, binatang. Jadi sama lah ya. Negara kan lebih sering digambarkan dengan kita, lambang negara kita misalnya burung Garuda. Ya. Oke. Singapura udah jelas ya. Kemudian Amerika ya, hijau gitu kan. Jadi memang
gambaran-gambaran itu. Wahyu itu menggambarkan kepada kekuatan-kekuatan daripada binatang. Kalau kita baca buku, ada binatang keluar dari air itu daripada bangsa-bangsa. Kemudian ada binatang seperti macan tutul, ya. Kemudian singa dan lain sebagainya itu muncul berganti-gantian ataupun muncul kekuatan-kekuatan baru, tapi tetap inti itu berdasarkan dari naga. Ya. Buku Wahyu menelaskan, nah itu adalah si ular tua dikatakan, dan itu adalah iblis. Dan itu adalah gambaran-gambaran itu melambangkan bahwa naga atau itu menggunakan binatang-binatang lain. Kalau binatang itu lambang negara, maka menggunakan negara lain untuk menekan kepada umat-umat Tuhan yang masih menurut pada hukum-hukum Tuhan. Aku pengen nanya nih, tapi sebelum pertanyaannya ke Papa, aku pengen nanya ke kalian masing-masing nih. Jadi kita di segmen kedua itu sudah belajar tentang orang kuasa kan? Yes. Nah, dilihat dulu kita ini tentang kehilangan kekuatan, kira-kira itu apa hubungannya? Apakah orang-orang yang berpengaruh seperti tadi Presiden kita, Jokowi, apakah dia orang yang berpengaruh ini akan kehilangannya atau bagaimana? Menurut saya, dari bacaan sekolah saya sepanjang satu pekan ini, orang yang berkuasa inilah, kita misalkan aja orang-orang yang berkuasa dalam doktrin, atau orang-orang yang berkuasa dalam ilmu pengetahuan. Kita tidak harus terkait juga dengan sekolah sahabat, tapi kita bicara secara umum lah. Kalau orang berkuasa ini, mereka berbicara kepada orang yang tidak ada pengetahuan sama sekali, gampang terpengaruh. Sesuatu yang kosong kalau diisi, muat lah, akan selalu isi-isi. Tapi kalau seandainya orang berkuasa ini berbicara kepada orang yang sudah ada pengetahuannya terhadap bidang tersebut, pasti tidak gampang masuk dan tidak kehilangan kekuatan. Maksudku. Kalau menurut Ara gimana? Menurut aku sih gitu juga ya, orang berkuasa pasti ya kalau dibilang akan kehilangan kekuatannya atau enggak. Kalau di dunia ini sih ya orang berkuasa pasti ada akhir juga ya. Ya jadi ya akan kehilangan kekuatannya di satu saat. Kalau misalnya Pak Pendeta nih, kira-kira orang-orang yang berkuasa ini, yang memiliki sebuah kekuasaan, akan hilang nggak kekuatan kita suatu saat nanti? Iya, kalau dalam yang tadi kalian seorang-orang tersebut, ya, saja dia hilang kekuasaan. Ya, misalnya kayak presiden kita begitu pemilu berikut tidak kepilih, ya, hilang kekuasaannya, gitu ya. Tapi kan ada juga yang sudah hilang dan dia bisa bangkit lagi, ya. Misalnya pengusaha dia pengusaha ataupun pegolf gitu, kan ada masanya dia turun prestasinya, tapi ada masanya dia naik lagi, gitu. Jadi ada hal yang bisa juga membuat itu kehilangan kekuatan, tapi juga bisa juga dia akan timbul kekuatan-kekuatan yang baru. Kenapa? Karena kita kalau misalnya, kamu olahraga apa? Sekolah. Olahraga. Basket. Nah, misalnya kamu suka basket, ya. Kemudian lagi senang basket, kemudian juara satu waktu kamu sakit, hilang kekuatan. Tapi untuk kembali menjadi juara harus latihan lagi kan? Latihan lagi, dan itu tidak bisa tiba-tiba. Begitu sembuh, sehat nih, juara lagi, enggak kan? Harus latihan lagi, pelan-pelan lagi. Pelan-pelan, bawah lagi, lalu bawah, baru, oh dia dulu dia memang jago, gitu. Seperti, jadi, bisa saja orang kehilangan kekuatan, atau satu negara hilang kekuatan, tapi bisa bangkit kembali lagi dalam kekuatan yang baru. Karena dia sudah punya pengalaman, kalau begini saya akan jaga kondisi saya supaya begini. Tapi nggak semua orang yang bisa udah jatuh bangkit lagi. Nggak semua orang punya motivasi untuk bangkit terus. Nah, aku ada pertanyaan juga Pendeta. Ajaran kita ini apa sih hubungannya dengan kitab Wahyu? Iya, kalau kita lihat Wahyu pasal 13 dalam pelajaran sekolah sahabat, kan lebih banyak memberikan ada satu kekuatan baru muncul, kemudian kekuatan itu begitu berkuasa, ya. Kenapa? Karena naga itu berada di
di belakangnya memberi semua kekuasaan kepada binatang tersebut. Kemudian binatang ini begitu berkuasa, tapi tiba-tiba dia jatuh. Ya, dia itu waktu dia jatuh, maka tidak berkuasa lagi, kekuatannya hilang tadi. Pada waktu kekuatannya hilang, tidak berapa lagi dia mulai bangkit kembali, tapi tentunya sebagaimana tadi saya kasih contoh, kalau orang sudah sakit tentu dia nggak mau lagi dia jalan cara yang sama kan gitu. Betul. Dia akan, oh kalau begini saya jatuh nggak boleh tuh, saya harus begini. Ya, jadi dia akan bangkit dengan satu kekuatan yang baru, dan kekuatan baru itu katakan dengan kekuasaan yang diberikan oleh naga itu. Ya, jadi gambar ini memberikan kepada kita bahwa akan satu kekuatan baru yang memaksa semua umat Tuhan itu yang menurut Tuhan khususnya ya untuk mengikuti daripada binatang ini, ya walaupun kelihatannya dulu sudah dikalahkan tapi bangkit dengan kekuatan yang baru. Pendeta, kalau kita sudah membahas tentang Wahyu nih, sekilas dari Wahyu. Nah, di sini kita ada melihat bintang, tanda-tanda binatang dan angka 666. Sebelum saya bertanya kepada pendeta, mungkin kepada teman-teman. Sebenarnya pertanyaan ini sangat menarik, dan saya kepikiran tanya kepada Ludwig nih, tapi aduh dia nggak ada. Dia pasti suka pembahasan ini. Kalau bagaimana dengan kalian? Kalau kalian mendengar tentang tanda binatang dan angka 66, apa yang kalian ketahui tentang itu jauh ini? Dari aku dulu ya. Dari aku dulu. Dari Kira-kira, kan dibilang itu tanda binatang kan, dan 66 ini itu tanda yang bakal ada di tangan dan dahi kalau sesuai Alkitab. Nah, kalau menurut aku itu dengan majunya zaman teknologi sekarang ini, aja dengan di bidang kesehatan, teknologi kesehatan, jadi tanda 66 ini itu cara supaya nanti dia kalau menyebarkan apa ya ibaratnya. Jadi kalau misalnya kesehatan nih, bidang kesehatan nih, memiliki teknologi yang sangat maju, dia akan menemukan orang-orang yang bisa ngaruhi kira-kira, baru nanti dibilang di kayak cheat lah ibaratnya. Dan bisa jadi teknologi yang ada di kita sekarang ini itu adalah tahap awal dalam pemberitahuan tentang tanda binatang ini gitu. Jadi teknologi atau zaman itu dengan kemajuan teknologi. Jadi bisa aja itu tahap awal buat nyebarin yang namanya itu tanda-tanda binatang ke orang-orang yang kira-kira bisa dipengaruhi gitu. Tapi kalau ditanya tentang apa yang di otak kita sekilas kalau dengar angka 66, ya setan. Setan. Iya. Kalau tanda, bagaimana dengan tanda binatang? Ya udah dijelasin ya sama Aaron tadi. Oh, oke. Iya. Jadi mungkin kita bertanya kepada pendeta deh untuk supaya lebih mendalami. Iya, kita lihat pelan-pelan ya ke dalam cerita di sana. Ya. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut. Tadi sudah katakan binatang itu lambang daripada negara ya. Jadi laut itu lambang daripada banyak. Jadi binatang itu muncul ya, bertanduk 10, berkepala 7, kemudian tentunya terdapat 10 mahkota dan seterusnya ya. Kemudian graf berikutnya. Dan pada binatang itu diberikan mulut yang penuh kebohongan dan hujat, dan kepadanya juga diberikan untuk melakukan 42 bulan lamanya, lalu ia buka mulutnya untuk menghujat Allah, hujat namanya, kemah kediamannya, semua mereka yang diam di surga. Ya, jadi binatang itu muncul setelah 42 minggu, kalau dihitung harinya itu 1.460 hari, ya, maka dia berada, kemudian dia setelah itu, dan kemudian katakan dia masuk ke dalam satu keadaan yang memang menghujat Allah dan juga meremehkan Allah, ya, meremehkan Allah. Kan kita tahu Allah itu selalu kita identikan dengan mana hukum-hukum Allah itu boleh dijalani baik. Ya, jadi dia menghujat Allah itu dengan coba untuk ubah hukum-hukum Allah, ya, mengubah hukum Allah, dan mengubah hukum Allah itu secara khusus juga hukum keempat yang kita tahu akan hal itu. Nah, dalam penghujatan tersebut coba untuk melakukan hal lainnya. Kemudian yang terakhir, yang penting ini ialah hikmat, ya. Barang apa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan-bilangan itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangan itu ya 666. Jadi
punya hikmat. Hikmat itulah diberikan oleh Allah kepada kita untuk mempelajarinya. Ya. Tadi sudah diawali, hoax itu karena kita baru dapat pertama, saya yakin itu. Iya. Ya. Benar salah urusan belakangan tuh ya. Begitu berikutnya baru, oh ini hoax. Ya. Ini nggak benar ini. Ya. Nggak benar, jangan kita terusin. Sekarang orang banyak, wah main terusin aja. Ya. Begitu ditangkap polisi, wah maaf saya baca lagi, saya ini kayaknya demikian. Ya. Jadi tahan dulu saja, kalaupun tidak tahan dulu, cari tahu dulu ya. Cari mana yang benarnya, kalau nggak dapat yang ya udah nggak usah disebarkan. Ya. Kalau sudah dapat yang benarnya, baru kasih tahu yang benar ini. Gitu. Jangan juga kita nggak kasih tahu. Sementara hoax itu berjalan di mana-mana, ya kita nggak kasih tahu mana yang benar. Ya. Yang benar itu harus kita kasih tahu bahwa yang benar ini loh, benar ini. Jadi kalau hubungannya dengan 6 digambarkan bahwa kan untuk mengubah akan hukum keempat, maka kita tahu akan ada satu hoax diberikan kepada dunia ini yang mengatakan bahwa ini loh yang benar, dan kalau kita hikmat kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Kira-kira nih dari pelajaran yang udah kita pelajari di kan ini tuh bakal ngasih tahu kita mengenai politik nggak kira-kira? Nah, menurut kalian sendiri, ada hubungannya dengan politik nggak sih? Berhubungan dengan politik. Hoax nih, berhubungan dengan politik kira-kira? Buat kalian deh. Iya, menurut berhubungan dengan politik. Nah, kalau misalnya dengan Pak Pendeta nih, kira-kira pelajaran ini mengajarkan kepada kita mengenai politik atau? Ini hebatnya Alkitab dan pelajaran Rasul kita sahabat ini. Ya, karena kitab kita memberikan dunia ini sampai akhir dunia ini. Di tengah-tengah ataupun akhir daripada dunia itu akan berkembang sesuatu hal lainnya, masuk tentunya politik. Kalau sudah munculnya negara, munculnya kekuatan baru, muncul adalah hal-hal yang bersifat politik. Ya. Jadi akan bersifat. Jadi negara akan memaksa umat-umat Tuhan bersifat politik untuk menyembah kepada hal-hal lainnya, bukan menyembah kepada Tuhan sebagaimana hukum Tuhan yang Tuhan berikan. Ya, ya kita lah misalnya kan untuk berbakti dan lain sebagainya, ada saja dan lain sebagainya. Nanti tambah keras tantangan, apakah kita tetap setia kepada Tuhan dalam perbaktian kita atau tidak setia kepada Tuhan. Gitu. Banget ya kayak diskusi kita sahabat ini. Iya, maunya mendalam gitu. Maunya lebih lama lagi. Banyak banget nih yang kita belum sentuh, belum mendalami gitu. Ya, tapi udah diskusi kita udah mau berakhir. Mungkin Bapak Benny bisa kasih 1 dan 2 kesimpulan supaya teman yang di rumah bisa selalu mengingatkan dimana kita semua. Dan sekalian doakan. Baik pada orang-orang muda dimanapun pada saat ini ada pelajaran sekolah sahabat kita, Koneksi berikan kepada kita kehilangan kekuatan adalah satu lambang yang diberikan dari Wahyu pasal 13 bahwa ada satu wilayah muncul, satu kekuatan baru muncul, kemudian kekuatan itu begitu kuat sekali dalam segi politik tadi sudah disinggung dan lain sebagainya, tapi dia kemudian hilang kekuatannya, tak akan muncul kembali perlahan-lahan dan pada akhirnya ini dia akan memaksakan kehendaknya. Kita tahu bahwa orang yang setia kepada Tuhan tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Jadi jangan sampai kita hilang daripada apa yang mana yang benar, mana yang tidak. Mari kita terus menyelidiki akan firman Tuhan baik untuk mendapatkan kebenaran itu. Kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa di surga, kami terima kasih waktu yang indah yang Tuhan berikan. Kami terima kasih, kami boleh mempelajari pelajaran kami pada saat ini. Biarlah pelajaran ini merupakan satu kekuatan, satu pengetahuan bagi kami semua, khususnya bagi orang muda. Bagi orang-orang muda dimanapun mereka berada, Tuhan bersama-sama dengan mereka. Tuhan itu dalam segala aspek kehidupan mereka, juga dalam pendidikan. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang dalam kesusahan berseru kepada Tuhan pada saat ini. Tuhan dengar seruan mereka, dan segala seruan mereka untuk kebaikan mereka, kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Amin. Baiklah, demikian pelajaran Koneksi kita bersama sahabat-sahabat di studio Pendeta Benny Tambunan. Terus dalam mempelajari Alkitab, buatlah sebuah ketetapan untuk baca Alkitab kamu dari halaman ke halaman per halaman, dan lihat sendiri apa yang terjadi di sana.
banyak janji pengharapan yang Tuhan tulis buat kita semua. Terima kasih sahabat Top Channel yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan. Melalui Cornerstone Connections!